Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel pembahasan anxiety ini. Takut di keramaian. Saya ingin membahas tentang takut di keramaian. Kenapa itu bisa terjadi untuk orang yang mengalami gangguan cemas. Jadi orang yang mengalami gangguan cemas itu untuk keluar rumah saja itu berat. Saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang dia pikirkan kalau berada di tengah keramaian itu sudah pikiran negatifnya keluar. Takut nanti kalau misalnya pingsan, takut misalnya nanti akan nggak bisa mati atau meninggal dunia di situ. Karena sensasi yang dirasakan pada saat berada di keramaian itu keliengan, rasanya mau jatuh gitu, jalan aja rasanya mau jatuh. Kemudian mual, begah perut, nggak enak buat jalan. Nah, kemudian takut pingsan, takut meninggal, deg-degan, jantung terus deg-degan gitu. Nah, itu yang menyebabkan orang ansietas itu takut berada di keramaian, dan itu membekas di pikiran orang itu ya, membekas, maksudnya besok-besok akan takut lagi gitu. Karena saya pernah mengalaminya ketika sholat id di lapangan. Nah, pada saat keluar dari sholat id itu kan penuh ya, sesak jalan. Nah, itu mulai tuh keliangan muncul, kurang oksigen, rasanya mau jantung udah mulai deg-degan, rasanya mau pingsan, itu keluar. Ya, apa yang saya lakukan ya, saya hanya mencoba melawan rasa takut itu, berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berpikir positif, melawan pikiran negatifnya, harus dilawan. Kemudian saya juga pernah ketika mengantar istri saya belanja di pasar. Biasanya orang dengan gangguan lambung itu ketika bau menyengat di hidung itu rasanya ingin muntah. Nah, ketika saya masuk ke pasar, banyak orang yang berada di dalamnya, kemudian ditambah bau yang menyengat itu. Nah, tahu-tahu mual, kemudian keliangannya muncul, kemudian takut pingsannya datang. Akhirnya yang saya lakukan saat itu, saya bilang, aduh keliangan, mas, saya keliangan, harus nggak bisa saya lanjut ini. Akhirnya saya membiarkan istri saya jalan sendiri, kemudian saya hanya duduk di tempat duduk gitu, sambil memandangi, menenangkan diri, memandangi orang-orang yang lewat di pasar, sambil menahan bau yang tidak enak itu. Nah, di pikiran saya bakalan saya takut gitu, akan pingsan atau nanti akan jatuh atau membuat malu diri saya karena pingsan. Nah, dari situ kan duduk, kemudian minum air putih sambil melawan pikiran-pikiran negatif itu dengan pikiran positif, bahwasanya ini tidak akan terjadi, saya tidak akan pingsan, saya akan baik-baik saja. Selalu saya ucap berkali-kali. Kemudian pernah berada sholat Jumat ya, ketika sholat Jumat itu berada di soft tengah. Nah, orang dengan gangguan cemas atau ansietas itu ketika berada di tengah-tengah dengan posisi diam sholat, itu pikirannya mulai muncul, deg-degannya muncul, kemudian nafas oksigennya seperti nggak bisa dihirup gitu, ditambah kelingan, kaki mulai lemes, rasanya mulai lemes gitu kaki. Nah, pikirannya mulai muncul saat sholat itu, sambil sholat itu, gimana kalau saya pingsan, gimana kalau nanti saya jatuh, gimana kalau nanti saya membuat malu diri saya sendiri ketika sholat. Nah, itu muncul pikirannya. Ya, sambil sholat walaupun nggak khusyuk ya, namanya kewajiban.
tetap saya jalani, kemudian apa namanya, sampai selesai ya, mencoba melawan, harus dilawan terus dengan pikiran-pikiran positif. Nah, setelah itu pernah juga berada di bis kota atau bis antar kota ya. Jadi kala itu istri saya berada di kampung di Jogja sana. Nah itu saya harus pulang ya malam itu karena ya libur. Saya mencoba berani sendirian, ya memaksa diri ya, karena sebelumnya kan sehat-sehat aja kan. Minggu-minggu awal kena CP itu mencoba untuk meyakinkan diri kalau saya itu baik-baik saja. Jadi pada saat saya naik bis, kan suasananya gelap, banyak orang, melihat lampu-lampu luar tuh rasanya pusing sekali, terus habis semula ya jantung berdebar kencang, mual, terus habis itu nggak tahu rasanya, ketika tegang sekali, pikiran tegang sekali, di ketakutan itu rasanya seperti ada yang gerak dari dada ke perut, sampai kayak gitu, akhirnya lemes. Saya nggak tahu apa itu, cuman rasanya dari dada itu turun sampai perut ini, sampai lemes. Nah itu hal-hal yang ketika di keramaian itu sering terjadi ya. Nggak tahu di kendaraan umum juga terjadi, karena bahkan karena sendiri itu akhirnya pengen teriak rasanya karena saking takutnya. Nah banyak hal-hal aneh ya, untuk orang dengan gangguan panik atau gangguan cemas ketika berada di keramaian. Jadi karena banyak takut akan terjadi yang hal-hal yang buruk untuk dirinya, makanya dia takut berada di keramaian. Solusinya yaitu pertama, Anda harus mengetahui dulu bahwasanya Anda itu sedang kena gangguan cemas atau panik. Anda sadari itu. Bahkan gangguan lambung pun itu bisa menyebabkan gangguan cemas juga ya. Jadi antara lambung dan pikiran itu Anda harus sadari ada koneksi, mana yang sakit lambung atau pikiran, karena orang ansi pun itu biasanya juga ada lemah di lambungnya dan pikirannya. Jadi lawan dengan hal-hal positif tadi, terapi diulang berhari-hari, saya sehat, saya kuat, saya tidak akan apa-apa ketika di keramaian, saya berani keluar rumah. Itu diulang tiap hari, tiap pagi, tiap saat. Nah kemudian jika tidak bisa juga melawan dengan pikiran positif dari dalam diri, segera hubungi psikiater. Nah, di psikiater akan mendengarkan keluhan-keluhan Anda, apa yang sebenarnya terjadi, apakah gangguan cemas atau general anxiety disorder atau gangguan panic disorder, atau mungkin depresi, karena penyebabnya hampir mirip ya. Nah, psikolog atau psikiater akan memberikan terapi tadi, terapi tingkah laku, pikiran positif, perilaku, hipnoterapi. Nah, pikiran-pikiran positif atau kata-kata positif yang dimasukkan tiap hari itu akan nyangkut di otak kita lama-lama. Jika tidak mampu, maka akan ditambahkan dengan terapi obat-obatan ya. Itu tergantung dari dokter psikiater nanti. Dan psikiater tentunya memahami apa yang dinamakan dengan psikosomatik, yaitu gangguan di pikiran yang menyebabkan atau otak yang menyebabkan gejala fisik. Nah, saya pun pernah merasakan itu ya. Jadi dengan terapi obat-obatan pun nanti dalam waktu seminggu atau 2 minggu dengan dilatih, seminggu 2 minggu itu gejala fisiknya udah mulai berkurang, udah mulai membaik. Berada di keramaian pun Anda akan percaya diri. Kemudian tinggal melatih keluar rumah, melatih dengan pergi kemana-mana sendiri, tiap hari dilatih itu, nanti kelama-lamaan akan terbiasa lagi. Nah kemudian setelah itu nanti akan coba dilepaskan perlahan-lahan setelah stabil. Nah ketika sudah kuat ya akan dilepas. Tapi banyak juga yang butuh terapi itu secara kontinu ya. Sabar saja, karena terus berdoa pada Allah itu bisa juga memberikan jalan kepada Anda untuk sembuh.